Salam semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tadi dari awal saya datang lagunya lagu Natal, puji Tuhan. Apakah sudah pahasan pohon Natal nggak di rumah masing-masing? Amin. Amin. Sudah bikin kuenya? Belum ya? Ya enggak apa-apa. Yang penting pohon Natalnya dulu. Yang penting juga hati kita, saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Yang tertulis dalam Filipi pasal 3. Ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Coba perhatikan kata-kata. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Salah satu ciri anak Tuhan yang sejati adalah dia melupakan masa lalunya. Salah satu orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak pernah mengingat kehebatannya masa lalu. Salah satu orang Kristen yang tertanam di dalam Yesus Kristus, dia tidak pernah menganggap masa lalunya itu yang membawa dia lebih hebat daripada hari ini. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini, melepaskan kejayaan masa lalu. Saya percaya kita memiliki kejayaan, benar atau tidak? Keberhasilan kita 15 tahun yang lalu. Khususnya kau ibu. Kau wanita 15 tahun yang lalu, kalau dia jalan, dia berkata, kalau saya jalan itu seperti bidadari. Apalagi kalau saya makan babi rica kelihatan sampai di sini. Itu kan kejayaan masa lalu. Bahkan kalau saya jalan di tengah-tengah anak-anak muda, 30 tahun yang lalu, banyak sekali anak-anak muda bersiul. Mereka selalu menggoda saya. Itu kejayaan masa lalu. Kehebatan kita masa lalu banyak sekali. Mungkin prestasi, mungkin dulu kadang-kadang seorang bapak, dia ada cabang di sini, ada cabang di Binong, ada cabang di UPH, ada cabang di mana lagi saudara dikasih oleh Tuhan, di BSD, di Gadis Serpong, ada lagi cabang di mana, di Karangtengah di dalam tol. Ya. Ada cabang. Jadi beda-beda, hari ini dia ketemu yang satu, hari ini dia ketemu yang lain. Itu kan kejayaan masa lalu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Supaya kita melepaskan kejayaan masa lalu itu. Rasul Paulus memiliki kejayaan masa lalu. Rasul Paulus adalah seorang Romawi. Dan dia dididik oleh seorang yang terdidik di dalam Alkitab. Yaitu Gamaliel, dia adalah seorang Yunani. Dan dia adalah seorang ahli Taurat. Kalau boleh saya katakan dia adalah seorang doktor pada waktu itu. Dan Rasul Paulus belajarlah kepada Gamaliel ini. Dan ketika dia belajar, dia mengerti semua hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa? Yang telah di belakangku. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia tahu apa yang di belakangnya itu sudah tidak ada artinya ketika dia sudah ditangkap oleh Yesus. Enggak ada yang amin. Sekali lagi. Apa yang di belakangnya itu? Apa yang dia alami masa lalu? Dia lupa
melupakan semuanya. Segala kejayaannya itu dia lepaskan semuanya, dia lupakan semuanya. Kenapa? Karena dia sudah ditangkap oleh Yesus. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, segala kejayaan kita masa lalu, segala kehebatan kita masa lalu, kita tidak perlu membawa hari ini. Kenapa? Karena kita sudah ditangkap oleh Yesus. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, melupakan ini adalah diambil dari bahasa, biar agak keren sedikit ya. Saya pakai bahasa aslinya ya. Biar agak keren, biar dilihat orang, bagus dia bahasa Yunaninya gitu kan. Biar dipikir orang udah hebat gitu. Jadi ditulis di sini dari bahasa aslinya saudaraku dikasih Tuhan. Epilatanomenos. Epilatanomenos artinya adalah menjadikan lupa atau dengan sengaja tidak mengingat-ingat apa yang telah terjadi dalam hidupnya di masa-masa sebelumnya. Coba perhatikan. Artinya melupakan dengan sengaja. Ada nggak yang berani melupakan dengan sengaja di sini? Hah? Bu, berani melupakan dengan sengaja nggak kekurangan suaminya? Bu, jawab Bu Tuhan, masa bapak-bapak yang ngomong. Sekali lagi, Bu, berani nggak melupakan? Bukan ya, berani nggak? Tidak pernah mengingat lagi masa lalu suamimu. Jangan bapak-bapak yang menjawab, masa bapak-bapak, aduh, pusilah aku. Sekali lagi, Bu, berani gak melupakan? Tidak pernah mengingat lagi masa lalu kekurangan suamimu. Ada yang takut, gimana gue Bapak Pendeta? Saya sakit hati hari ini. Aduh, Bapak Pendeta baru tadi sebelum ke gereja aja kami naik angkot Bapak Pendeta udah ngomong kasar lagi, gimana saya lupakan. Bu, kita harus berani melupakan. Rasul Paulus tadi dikatakan dia berani melupakan dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu sebenarnya salah satu ciri khas seorang Kristen yang sejati. Ya, berani melupakan, tidak ingat-ingat lagi. Anak muda, berani enggak melupakan kekurangan orang tuamu? Mikir. Berani gak anak muda? Gak ada yang berani kan? Mungkin saudara berkata, saya kecewa pendeta. Kenapa saya tidak bisa dikuliahi sama orang tua saya? Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Kita harus memiliki keberanian tidak mengingat-ingat apapun masa lalu yang dilakukan orang tua bagi kita. Amin. Pak, bapak-bapak sekarang, tadi kan ibu-ibu kan? Kan kenal semua jadinya. Pak. Enggak enak saya jadinya. Pak, berani enggak melupakan kekurangan dari istrimu? Mungkin salah di sini. Sebelah sini dah. Sekali lagi, Pak, berani enggak melupakan kekurangan istrimu? Bersyukur memiliki istri yang cerewet. Betul atau tidak? Kenapa? Ada tujuan dari istri. Kadang-kadang kita laki nggak menyadari itu. Sudah tahu tekanan darah istri kita cerewet. Jangan makan garam. Banyak garam. Siapa yang salah, istri atau suami? Kadang-kadang suami, biarin aja gue mati. Ya Tuhan Yesus. Pada istri mau kepengen dia sampai 1000 tahun lagi bersama-sama. Tapi suami berkata, biar aja gue mati. Pak, jangan main game terus. Nanti bagaimana uang kuliah anak-anak? Pak. Ya, Pak.
Ayo kita berdoa supaya ada hadirat Allah di dalam rumah kita. Tunggu dulu. Kadang-kadang suami tidak menerima itu. Ya, kita anggap istri, so ngatur-ngatur kamu ya. Ngapain ngatur saya kamu? Saya kayak kepala rumah tangga, Pak, setan aja tahu bahwa kita kepala rumah tangga. Setan tahu itu, udah apalagi malaikat di sorga. Apalagi malaikat di sorga tahu bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah memposisi diri kita sebagai kepala rumah tangga yang baik. Kadang-kadang kita tidak pernah kita menyadari kehidupan kita bahwa saya adalah imam dalam rumah tangga. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Karena kehidupan kekristenan kita hanya sampai di situ. Tetapi kalau kita belajar seperti Rasul Paulus pada saat ini, yaitu kita melepaskan segala kejayaan masa lalu kita. Saya percaya kita adalah orang hebat di dalam Kristus Yesus. Amin. Mungkin kita melakukan segala sesuatu dulu. Kadang-kadang kita kerja 25 jam. Tetapi saat ini tidak bisa Bapak Ibu. Ya, karena hanya 24 jam. Ya, hanya 24 jam. Tetapi bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kita berani melepaskan kejayaan masa lalu kita. Kenapa? Karena kita sudah dibaharui. Kenapa? Karena kita sudah dipulihkan. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita sudah terikat dengan Yesus. Sehingga kita berani melepaskan kejayaan masa lalu kita. Saya akan tulis dalam pendahuluan saya. Pada dasarnya manusia lebih menginginkan sesuatu membuat dirinya senang. Banyak harta, kejayaan dan juga ketenaran. Namun seiring berjalannya waktu, manusia sulit melupakan bahkan melepaskan hal tersebut. Klik. Nah, cara terbaik untuk melepaskan kejayaan masa lalu adalah satu. Selalu fokus kepada Tuhan. Katakan bersama dengan saya, selalu fokus kepada Tuhan. Untuk bisa melepaskan kejayaan masa lalu, cara terbaiknya, kita harus fokus kepada Tuhan. Coba perhatikan ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Coba. Dia fokus. Dia selalu mengarahkan dirinya ke depan. Dia tidak lihat apa yang sudah terjadi kemarin. Dia tidak lihat apa kebanggaan kemarin. Dia tidak lihat apa kemewahan kemarin. Dia tidak lihat apa kejayaannya kemarin. Dia tidak lihat. Dia fokus ke depan. Orang yang fokus ke depan, dia akan merasakan hal-hal yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupannya. Anak muda yang fokus ke depan, dia tidak akan mengalami celaka. Siapa yang senang nyetir motor di sini? Ada yang punya motor? Saya rasa punya motor semua paling sedikit satu rumah tangga. Benar atau tidak? Coba. Kalau seorang yang ngetir motor, matanya begini, lihat belakang terus, apa yang akan terjadi? Hah? Kemana? Nyusep. Atau tabrakan. Nah, begitu juga seseorang kalau dia tidak fokus. Makanya Rasul Paulus tidak berkata dia mengarahkan ke depan. Supaya dia apa? Memperoleh sesuatu, yaitu upah. Begitu juga kalau kita iring Tuhan. Kalau kita mau berhasil iring Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Mau kita melihat rumah tangga kita lebih dahsyat lagi. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kenapa istri Lot? Gagal mana? Kenapa? Karena dia tidak fokus ke depan. Kenapa Nuh
satu rumah tangganya bisa diselamatkan. Kenapa? Kenapa? Karena dia fokus. Bapak Ibu sebagai pengusaha, kalau Bapak Ibu juga saya mungkin bukan mengajarin, bukan menggurui, pasti Bapak Ibu lebih mengerti daripada saya. Ketika Bapak Ibu tidak fokus mengerjakan sesuatu itu, saya mau tanya, usaha itu bisa besar atau kecil? Kecil. Seorang yang mau terpelajar, dia tidak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas selama dia kuliah. Saya mau tanyakan, apakah dia boleh mendapatkan gelar? Hah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengerjakan tugas selama kuliah. Ya. Hari ini bolos, besok bolos, hari Rabu dia datang lagi ke kampus. Kenapa bisa terjadi begini? Karena dia tidak fokus. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang berhasil melupakan kejayaan masa lalu? Karena dia selalu fokus. Makanya Rasul Paulus berhasil. Walaupun dia menderita, walaupun dia dilempari batu, walaupun dia kedinginan, walaupun saudaraku dikasih masuk dalam penjara, walaupun dia tidak makan, tidak minum, walaupun dia dipagut oleh ular, kedinginan apapun, dia fokus kepada Tuhan. Makanya dia memperoleh panggilan surgawi itu. Saya juga percaya akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Seperti begitu, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita ada di tempat ini karena kita belajar fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini fokus sama Tuhan. Begitu juga anak-anak muda, fokus hidup dalam kekudusan. Harus ya anak-anak muda fokus. Jangan nafsunya yang diutamakan, bos. Udah Tuhan Yesus. Anak-anak muda sekarang yang utamakan nafsunya, bukan kekudusannya. Bagaimana bisa lahir nanti keturunan-keturunan yang kudus? Kenapa? Karena yang fokus itu adalah nafsu dulu. Anak-anak muda harus belajar. Mulai hari ini, katakan di dalam hatimu yang sangat dalam, saya harus fokus hidup dalam kekudusan. Saya percaya Tuhan akan kirim laki-laki yang lebih ganteng daripada dia. Yang saat ini yang sedang ada. Nanti tanggal 20. Bawa dia di Grand Chapel. Katakan sama dia, engkau yang dikirim oleh Tuhan. Sesuai dengan khotbah pendeta tanggal 8, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena fokus dalam kekudusan. Amin. Tetapi kalau berkata, oh enggak apa-apa ini kau udah umur saya udah 27. Ntar lagi tahun depan 28, 2025, 2026, 29, 2026, 27, 30 tahun. Enggak apa-apalah daripada umur 30 tahun kalau begini terus daripada jadi jojoba. Jomblo-jomblo bahagia. Lebih baik, nggak usah fokus dalam kekudusan. Apa kata dunia? Setan aja berkata, gua aja setan nggak pernah berzina. Coba, setan berzina nggak? Enggak. Manusia yang berzina. Setan melakukan hubungan seks sebelum nikah? Enggak. Manusianya yang melakukan. Setan nggak pernah selingkuh. Kena semua ini ya. Setan nggak pernah selingkuh. Setan nggak pernah sombong. Saya nggak pernah apa. Tetapi manusia kadang-kadang sombongnya lebih daripada Lucifer. Kenapa? Karena dia belum melepaskan kejayaan masa lalunya. Karena dia hanya fokus seketika. Tapi saya sangat percaya hari ini, marilah kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Klik. Cara terbaik untuk melepaskan kejayaan masa lalu, berani keluar dari zona nyaman. Katakan bersama dengan saya, harus berani keluar.
dari zona nyamannya. Saya akan baca yang 14 buat kita. Dan berlari kepada tujuan. Coba. Dia tidak mau ada terus di situ. Harus kita berani keluar dari zona nyaman kita. Apa zona nyaman kita saat ini? Apa zona nyaman kita? Kehebatan kita? Apa lagi? Apa zona nyaman saudara hari ini? Ayo. Apa? Hah? Zona nyamannya marah, emosi, ego, apa lagi? Mabuk, ngevape. Hah? Apa? Apa zona nyaman kita? Angkuh, apa lagi? Kita memiliki segala-galanya. Kita memiliki segala-galanya, itu pun titipan Tuhan buat kita. Percaya atau tidak? Mungkin karena kita ganteng. Saya mau katakan itu titipan Tuhan. Mungkin ibu-ibu cantik. Belum pernah narik benang di sini. Ya, nggak pakai apa namanya itu. Yang ada, apa itu merkurinya, apa namanya itu? Hah? Skincare. Skincare yang ada merkuri kan. Supaya kelihatan putih. Nanti kelihatannya mukanya kayak itu Yusuf. Kemerah-merahan gitu kan. Kadang-kadang saya lihat ya. Ada mukanya kemerah-merahan. Saya lihat lehernya kok hitam. Benar gak Pak ibu-ibu? Benar gak? Pernah gak lihat itu? Benar gak? Hah? Oh di sini katanya gak ada. Enggak, saya lihat muka-mukanya gak ada. Gak ada. Tapi kita kadang-kadang jadi korban. Merkuri. Ya, kemarin kan ditangkap tuh kan. Ya kan? Berapa orang yang ditangkap tuh? Berapa? Banyak sekali yang ketangkap itu. Banyak karena saya senang baca berita. Kenapa saya baca berita? Jangan sampai orang tanya kepada saya, jemaat Pak Pendeta, tahu nggak berita itu? Nggak tahu. Saya baca, ada beberapa itu item yang pakai merkuri. Skincare. Ada beberapa item. Udah dikeluarkan dari BP POM. Berapa item? Apakah kita juga mungkin jualan begitu ya? Agennya. Atau salesnya kita ya? Ada enggak? Ada. Ngaku. Makanya katanya akibat sering pakai itu katanya makanya banyak orang kena kanker kulit. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Kalau kita tidak berani meninggalkan zona nyaman kita, saya mau katakan akan menjadi seperti istri Lot. Kalau kita tidak berani zona nyaman kita, saya mau katakan kita tidak pernah akan meraih sesuatu. Dan kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena kita tidak pernah berani meninggalkan zona nyaman kita. Makanya banyak orang Kristen datang ke gereja. Ikut Tuhan. Ketika ada masalah, dia berkata, ini bukan tempat saya. Oh Tuhan Yesus, tempat kita apa lagi? Oh saya tidak bisa hidup seperti begitu. Kenapa? Karena tidak berani meninggalkan zona nyamannya. Harusnya sebagai orang Kristen, berani meninggalkan segala zona nyaman kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi zona nyaman saudara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menyikapi itu semua di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Anak-anak muda zona nyamanmu hari ini. Saya tidak tahu. Apakah kau masih pakai narkoba? Saya tidak tahu. Apakah kau masih hubungan seks bebas? Hati-hati. Nanti kena penyakit sifilis. Hati-hati. Mungkin gak kelihatan. Datang ke gereja. Kalau datang ke gereja. Lebih suci daripada malaikat. Sampai malaikat gue gak berani datang di gereja itu. Kenapa? Ada lebih suci daripada saya. Tetapi keluar dari gereja saudaraku dikasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Udah. Ngeri dah. Ngeri. Sampai setan berkata. Gua aja setan gak perti.
Yang ada di HP-nya itu kelakuan lebih jahat daripada kelakuan setan. Di gereja kalau ngangkat tangan, haleluya, menyembah, bahkan dia pakai bahasa roh segala macam. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kenapa? Karena kita tidak berani meninggalkan zona nyaman kita. Amin. Hari ini tinggalkan zona nyamanmu itu. Datang kepada Tuhan. Katakan, saya meninggalkan seluruh kejayaan masa lalu saya. Yang ketiga. Cara terbaik untuk melepaskan kejayaan masa lalu, mengarahkan diri dengan memiliki tekad yang benar. Harus memiliki tekad. Saya sangat tersentuh, saya senang sekali memberikan contoh-contoh ini. Di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Dia memiliki tekad yang sangat luar biasa. Walaupun sudah ada di depan mata untuk berbuat dosa, tapi dia memiliki tekad. Kita harus memiliki tekad. Bapak-bapak yang kerja di kantor, jangan pernah ambil kalau bukan gaji kita. Amin. Apalagi kalau namanya di perbelanjaan. Saya ada suatu saat, saya ketemu dengan orang. Dia berkata kepada saya, sudah lama, kita aja dia ngopi. Ya, pendeta juga harus traktir orang loh. Jangan pendeta terus ngarap. Ketemu. Oh, dia berikan oke. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta harusnya begini. Nanti kalau dapat ini, buat Pak Pendeta 40%. Buat dia, contohnya ordernya itu 100 juta, berarti 40 juta bagi saya. Iya asik juga ya. Hati saya sampai begitu. Tetapi saya bilang sama dia. Saya bilang, saya tidak pernah dididik seperti begitu. Saya katakan sama dia. Saya tidak pernah dididik seperti begitu. Apa yang saya dapatkan hari ini, saya cukup diberkati oleh Tuhan. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang ngasih parcel kepada saya. Karena beli sesuatu sama dia, saya bilang maaf. Saya tidak mau terima ini. Kenapa? Ini bukan hak saya. Kalau saya beli barang buat Bapak, itu bukan urusan saya. Dan saya tidak mau Bapak sogok saya. Mungkin orang berkata, ambil dong lumayan. Parcel sekarang paling murah berapa? Ayo, berapa? 1 juta lumayan juga ya. Taruh di situ di orang tahu kelihatannya banyak parcel gitu kan. Kelihatannya keren. Sorry ya. Enggak mau saya. Kenapa? Karena itu bukan hak saya. Bukan hak saya. Banyaklah. Kenapa? Karena saya tidak mau. Saya tidak pernah dididik oleh Tuhan seperti begitu. Yang saya ambil adalah hanya gaji saya. Harus kita sebagai anak Tuhan. Benar atau tidak? Pernah ngalami enggak? Berani enggak? Oh iya loh. Apalagi ke namanya bagian pembelanjaan ya. Ya, ada namanya di kantor. Apa namanya? Apa namanya itu? Hah? Pada tahu bapak-bapak ya. Berani nggak ngomong sama dia? Lumayan loh. Kelihatan keren kalau datang tamu, apalagi kalau datang, banyak sekali parcelnya, dari mana? Hanya Tuhan yang tahu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Seharusnya kita itu sebagai anak Tuhan, karena itu bukan hak kita. Banyak lagi yang lain. Kita harus memiliki tekad. Miliki tekad di tahun 2024 ini. Saya memiliki tekad untuk masuk 2025 bahwa saya percaya Tuhan selalu menolong saya. Saya percaya bahwa tahun 2025 saya akan melihat mujizat Allah akan nyata di dalam usaha saya. Tahun 2025 saya akan melihat pemulihan terjadi dalam rumah tangga saya. Tahun 2025 saya melihat pelayanan saya akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tahun 2025 anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya juga rumah tangga saya akan menjadi rumah tangga yang diberkati dan rumah tangga yang memiliki damai dan sukacita. Kita harus memiliki tekad hari ini.
Berikan tepuk tangan dong. Suara saya sampai habis suara saya, saudara ingat tepuk tangan dulu ke para kali. Itu dia. Kenapa Rasul Paulus dia menjadi terkenal sampai detik ini? Karena dia memiliki tekad yang luar biasa. Kenapa Yusuf sampai cerita hari ini? Karena dia memiliki tekad yang luar biasa. Kenapa Esther di dalam Alkitab? Karena dia memiliki tekad yang luar biasa. Yaitu dia menyuruh seluruh orang Yahudi harus berpuasa berapa hari? 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum. Apakah orang Yahudi jadi digantung? Dia yang gantungan itu? Tidak. Kenapa? Karena ada seorang anak muda yang memiliki tekad. Saya percaya dalam gereja ini 2 orang aja memiliki tekad. Tidak kompromi, saya percaya. Diberkati orang Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Harus memiliki tekad hari ini. Dan katakan tahun 2025 adalah saya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir. Klik. Cara terbaik untuk melepaskan kejayaan masa lalu adalah membiasakan diri kepada. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Biasakan diri berada pada. Kita harus membiasakan diri pada ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan dalam diri kita tidak pernah akan lari. Amin. Kalau Tuhan berkata, aku memberkati kamu berikan paling akan tidak bakal lari dalam diri kita? Tidak. Kenapa lari dalam diri kita itu ketetapan Tuhan? Karena kita tidak taat. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena kita ogah-ogahan sama Tuhan. Hanya kalau kita perlu Tuhan baru kita datang kepada Tuhan. Tolong saya lagi susah. Tuhan berkata, kamu lagi susah ya? Kasihan juga kamu ya. Saya pikir kamu selama ini udah baik-baik aja. Saya pikir kamu selama ini udah luar biasa aja. Saya lihat kamu jarang pernah datang kepada saya. Selama 365 hari hanya sekali saja kamu datang kepada saya ketika kamu susah. Itu bukan orang yang berada pada ketetapan Tuhan. Orang yang berada di dalam ketetapan Tuhan. Dia selalu menyingkirkan apapun yang ingin menghancurkan kehidupannya. Ya. Dia selalu menyingkirkan apapun. Kenapa dia berada dalam ketetapan Tuhan? Dan saya melihat di dalam Alkitab, orang yang berada dalam ketetapan Tuhan adalah salah satunya Yosua. Dia berkata, aku seisi rumahku. Pernah baca enggak? Apa? Melayani Tuhan. Aku seisi rumahku melayani Tuhan. Itu dia ikuti ketetapan Tuhan. Makanya dia sampai ke tanah Kanaan. Pak, harus kita ikuti ketetapan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Bayu WL, singers, para choir, pemain musik, dancer, apa lagi? Apa lagi? Media, apa lagi? Soundman, apa lagi? Kameramen. Saya sendiri termasuk penatua gereja, pengerja gereja, diaken gereja, pastoral gereja. Ikuti ketetapan Tuhan, berada dalam ketetapan Tuhan. Dan di dalam Alkitab, orang yang selalu mengikuti ketetapan Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat orang-orang yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan, yaitu Raja Saul. Apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Saul? Ya udah. Apa? Ya udah nggak ada jawab. Ya saya begini aja kita. Apa yang terjadi? Dia ditolak kembali mendudukan sebagai raja. Dan hidupnya enak gak hari hidupnya? Dia hancur hidupnya. Begitu juga Yudas.
Karena dia tidak berada dalam ketetapan Tuhan. Yudas tragis dengan hidupnya atau enak? Tragis. Perutnya apa? Pecah. Ngeri sedap. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam ketetapan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Anak-anak muda jangan main-main dengan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan jangan main-main dengan Tuhan. Harus ada dalam ketetapan Tuhan. Ketika kita berada dalam ketetapan Tuhan, berarti dari situ kita sudah melupakan seluruh kejayaan kita. Kejayaan masa lalu kita. Banyak sekali ketetapan Tuhan dalam firman Tuhan. Tetapi hanya beberapa saya berikan contoh kepada kita hari ini. Kenapa? Kalau kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, kita akan melihat yaitu kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah. Kita akan melihat kedamaian demi kedamaian. Kita akan merasakan sukacita demi sukacita. Kalau kita mengikuti ketetapan Tuhan. Saya melihat keluarga daripada Lazarus itu. Mereka ikuti ketetapan yang disampaikan oleh Yesus. Sudah 4 hari di dalam kuburan. Saya mau tanya. Mati gak Lazarus? Mati gak? Bangkit? Kenapa? Karena Maria mengikuti ketetapan Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami itu. Itu ikuti ketetapan Tuhan. Kalau saudara sakit gak perlu datang ke paranormal. Amin. Kalau saudara sakit gak perlu datang kepada itu. Ke kuburan orang mati. Jangan minta kesembuhan kepada orang mati. Tetapi minta kesembuhan kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat. Kalau ekonomimu hari ini, tahun 2024, belum dipulihkan. Jangan minta kekayaan di pohon-pohon keramat. Di batu-batu keramat. Kepada orang-orang pintar. Jangan minta pelindungan kepada orang pintar. Saya mau katakan itu bohong semuanya. Tapi ikuti ketetapan Tuhan. Minta perlindungan kepada Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan. Apa? Yang mengawal kota, sia-sia orang yang mengawalnya. Jika bukan Tuhan yang membangun kota. Sia-sialah orang yang membangunnya. Tapi kata firman Tuhan, pasukan malaikat Allah berkemah di sekeliling orang. Berarti artinya orang yang melakukan ketetapan Tuhan. Pasukan loh. Kalau pasukan itu sedikit atau banyak? Banyak. Berkeliling. Walaupun banyak orang yang ingin merencanakan yang jahat kepada saudara. Tetapi karena pasukan malaikat Allah berkemah di sekeliling kita. Kita berkata, sorry ya. Saya tidak takut. Mau apa lagi sama aku? Ayo. Ada Tuhan saya, ada pasukan malaikat Allah berkemah di sekeliling saya. Mau bangun usaha dimanapun. Karena saudara mengikuti ketetapan Tuhan. Diberkati. Mereka tusuk sate. Bilang sama dia. Enggak apa-apa, tusuk satenya bagus. Untuk apa? Tusuk sate babi. Ya, tusuk satenya enak. Wah, bilang sama dia enggak apa-apa. Tapi saya percaya saya mengikuti ketetapan Tuhan. Karena di dalam Amsal pasal 10 ayat 6a. Berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Berarti orang benar tidak pernah mengenal tempat. Kita baca dah ayat yang terakhir dah. Saya udah pemain emoji mas gue depan. Amsal 10 ayat 6. Boleh dibuka kah? Mohon maaf, bukan di televisi saudara. Coba kita akan baca, klik. Ya ampun teganya hatimu ya. Coba kita baca A-nya. Dengan lantang. Mari kita berdiri bersama-sama dah. Supaya suara kita bagus. Coba. 2, 3. Siapa orang benar? Siapa orang benar? Siapa orang benar? Saya dan saudara yang melakukan ketetapan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan kesimpulan dari khotbah saya. Klik.
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu baik. Sekalipun kita harus melepaskan kejayaan masa lalu, ada masa depan yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi orang percaya. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan punya bersama-sama sekali Yesus selamanya Yesus.